Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini tidak hanya kita yang ada di majlis ini, majlis yang dimana ketika seseorang membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, tatanazzalu alaihimul malaikah. Di jawana ini tidak hanya kita, insya Allah bersama kita ada para malaikat juga, yang mereka juga hadir mendoakan kita. Di setiap doa yang dibacakan tadi, yang kita tujukan kepada orang tua kita dahulu, kepada ayah ibu kita, kepada orang yang berwakaf terhadap rumah tahfiz ini, sesungguhnya setiap doa yang dipanjatkan itu, para malaikat juga hadir di ruangan ini. Mereka mengatakan amin ya Allah, perkenankan wahai Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir menjadi orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan majlis kita ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita doakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita buka firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya ada dalam surat Al-Hajj ayat 34-35. Surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35. Hari ini Bapak dan Ibu sidang jemaah, kita ada di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah ini kalau kita pulangkan ke bulan Syamsiah, kalender Masehi, ini jatuhnya kurang lebih bulan November. Habis nanti bulan Masehi ini Desember. Maka Zulqa'dah itu sebulan sebelum habis bulan Qamariyah. Nanti habis bulan Qamariyah pun di bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita urut Bapak dan Ibu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah pas 12. Jadi kita hampir habis dalam bulan Qamariyah. Nah, bulan ini Bapak dan Ibu sidang jemaah disebut oleh Allah dengan bulan haram. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah, "Inna iddatasyuhur 'indallah 12 syahran." Bulan ini Allah ciptakan itu 12. Dan 12 itu Bapak dan Ibu, Allah yang menentukan dari mulai Muharram sampai Zulhijjah. Lalu Allah pilih di antara yang 12 itu, kata Allah, minha arba'atu hurum. Allah ciptakan bulan di mana 4 di antaranya disebut bulan haram. Lalu disyarah dengan hadis Nabi, salasu mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut yang 4 haram itu. Mulainya di bulan ini, Zulqa'dah. Lalu bulan haram Zulhijjah. Lalu masuk bulan Muharram, masih bulan haram juga. Dan terpisah satu di antara bulan itu, antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban, namanya bulan Rajab. Jadi Bapak Ibu sidang jemaah, bulan haram ini bulan mulia, di mana amal ibadah dikali lipat dibandingkan di bulan yang lain. Dan bahkan dosa pun kalau diperbuat di bulan ini berlipat pula nilainya di sisi Allah, memberikan balasan dosa tersebut. Maka kita hadir di majlis ini, mudah-mudahan ada di bulan yang haram Zulqa'dah, dan kita dalam catatan amal beribadah dalam rangka menambah ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah, sebentar lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Dan biasanya bulan Zulhijjah ini bulan di mana orang disyariatkan melaksanakan kurban bagi yang mampu. Maka kita buka Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35. Surat Al-Hajj ayat 34 sampai 35.
Suratnya surat yang ke-22 Bapak. Surat yang ke-22 ayat 34 sampai ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Setiap umat dari zaman Nabi Adam sampai habis Nabi Muhammad itu punya syariat mansak. Artinya mansak itu syariat berkurban. Jadi kurban ini syariat yang Allah jadikan dari setiap umat-umat dari awal Nabi Adam. Mungkin Bapak dan Ibu ingat kisah antara Habil dan Qabil. Il taqarraba kurbanan, keduanya memberikan kurban kepada Allah atas perintah Allah. Lalu Nabi Musa alaihissalam juga memerintahkan umatnya, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu masuk syariat Nabi Ibrahim, dan ini syariat dijadikan syariat yang dilanjutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan ke syariatnya Adam alaihissalam dan Musa alaihissalam, tapi Allah ingin memberikan kita contoh syariatnya kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu perintahnya bukan menyembelih sapi, tapi Nabi Ibrahim itu perintahnya menyembelih anaknya sendiri. Bapak dan Ibu sidang jamaah, kata Allah, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat kami jadikan perintah untuk berkurban, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sidang jamaah, kenapa harus berkurban? Dan kurbannya itu min bahimatil an'am. Di ayat 34 itu dijelaskan dari hewan ternak, yaitu sapi, unta, dan juga kambing atau domba, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Karena ternak inilah yang banyak manfaatnya bagi manusia. Ternak ini banyak manfaatnya bagi manusia. Lalu ibu akan mengatakan, ayam kan iya Ustaz kami makan dagingnya. Tidak sebanyak sapi dan kambing manfaatnya, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya Bapak dan Ibu, apa guna kita berkurban? Ayat ini mengatakan, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Kami jadikan setiap umat ini, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dengan contoh syariat Nabi Ibrahim yang kita pakai rujukan, itu liyadhkuru ismallah. Tujuan kita berkurban itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya takbiran kalau Idul Adha itu lebih panjang dari takbiran Idul Fitri. Idul Fitri sehari kita bertakbir untuk bersama-sama selepas salat. Tapi kalau Idul Adha kita disuruh Bapak dan Ibu sidang jemaah melanjutkan dari tanggal 9, 10, 11, 12, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap hari itu, bahkan ketika menyembelih, orang selalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, disuruh bertakbir supaya ketika dia berkurban dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita berkurban, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup nih Bapak dan Ibu, kurban itu dari kata qaraba yaqrabu qurbanan, artinya dekat. Ibu merasa dekat, Bapak merasa dekat dengan orang tua Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu dari orang tuanya itulah yang paling banyak berkorban untuk hidup kita. Bapak ada kek orang, karena orang itu terlalu banyak berkorban untuk kita. Maka sarana membangun kedekatan dengan Allah itu adalah banyak-banyak berkorban untuk Allah dalam kehidupan. Kita hadir di rumah Jawana hari ini, ikut berkorban, Bu. Korban waktu, korban tenaga, dan pengorbanan kita itu menghasilkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau beragama jarang berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terbangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bakonco ibu jo kawan sangai dake konconyo, jawaban itu bako dakeknya mai jo orang tu. Yo kawan selapia seketiduran.
Ma makna salah pihak sekatuduran. Sama-sama berkorban Bapak dan Ibu sidang jamaah. Lapang di awak sampai dinyo. Awak bantu bentuk dari pengorbanan persahabatan awak. Bitu pulolah seorang suami dan istri, kedekatannya itu dibangun atas dasar pengorbanan-pengorbanan dalam menjalani hidup. Bahkan ibu yang hadir hari ini, yang usialah tua, kulitlah mulai keriput, umualah lanjut, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Ibu bayangkan bara banyak ibu berkorban untuk anak ibu itu, dan itulah yang membuat ibu merasa dekat dengan anak ibu tersebut. Bahkan ibu sudah berkorban sebelum kelahirannya, semenjak di dalam kandungan sampai ibu melahirkan, dan sampai detik ini begitu banyak pengorbanan apa jo ibu terhadap anak-anak bapak dan ibu, dan itu membangun kedekatan kita dengan mereka. Wallahu a'lam la inyo marasodaki jenda toa. Nanjale hawa sangat dekat dengan anak-anak awak bapak dan ibu karena kita banyak berkorban. Makanya bapak dan ibu sidang jamaah, Allah katakan walikulli ummatin ja'alna mansaka. Setiap umat kami jadikan syariat berkurban, dan kurban terbesar dibanding Nabi Adam, Qabil dan Habil mengkurbankan hewan ternak dan makanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Musa berkorban dengan sapi. Nabi Ibrahim diminta pengorbanan yang lebih besar dari itu semua, dan itu gunanya liyadhkuru ismallah, agar Nabi Ibrahim mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, nanti tanggal 10 atau tanggal 9 kabarnya kita kemungkinan Idul Adha Jumat. Mungkin orang akan banyak melaksanakan yaumun naharnya, yaumun nusuknya, berkurbannya di hari Sabtu tanggal 10. Yang akan dikurban itu bukan hewan, yang dikurbankan itu adalah membangun rasa dekat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa ilahukum ilahu wahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku minta dari kalian ini untuk berkurban min bahimatil an'am, yang aku minta adalah bagian dari hewan ternak Bapak dan Ibu sidang jamaah untuk mengingat Allah. Lalu Allah kuatkan lagi, wa ilahukum ilahu wahid. Cukuplah aku saja yang menjadi satu-satunya Tuhan sembahan kalian. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti lanjutan ayat itu, fa aslimu, berserah dirilah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak dan Ibu sidang jamaah merujuk kita ke kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini luar biasa. Dia melakukan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ini berdakwah di daerah namanya Babilonia, Bapak dan Ibu. Daerah dekat Irak, dekat Baghdad. Di situ Nabi Ibrahim dilahirkan. Ketika Nabi Ibrahim dewasa, dia dapati ayahnya bekerja sebagai orang yang membuat patung sembahan di zaman itu, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala disuruhlah Nabi Ibrahim menghancurkan tuhan-tuhan tersebut. Lalu tertinggal Tuhan satu yang besar. Maka ketika Ibrahim ditangkap Bapak dan Ibu, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ditanya sama Raja Namrud, dua raja yang mengaku Tuhan dalam kehidupan manusia ini. Satu disebut Fir'aun, satu lagi disebut Namrud, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Ditanya sama Namrud, engkaukah yang menghancurkan Tuhan kami? Jawaban dari Ibrahim, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bal kabiruhum hada. Aku tinggalkan yang besar ini, kata Ibrahim, supaya jadi alasan yang memperbuat bukan aku tapi patung yang besar ini. Lalu Bapak dan Ibu sidang jamaah, Namrud sendiri yang mengatakan, bagaimana patung ini bisa menghancurkan patung yang lain? Tapi Nabi Ibrahim justru menjawab, jika dia tidak bisa memberi mudarat terhadap dirinya atau orang lain, lalu apa alasan engkau menyembahnya? Bapak dan Ibu, itulah hidayah, kebenaran. Tapi kalaulah terlalu jauh dari kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran, ndak makan main tinju oleh Bapak dan Ibu sidang jemaah. Orang kalau nak muah dia bana jo kebenaran, ndak manarimo jo fisiknya lain. Maka diperintahkan oleh Namrud, harrikuhu, ada dalam surat Al-Anbiya, surat Al-Qasas, maaf Bapak dan Ibu sidang jemaah. Bakar dia, kata Raja Namrud. Ketahuilah Bapak dan Ibu, membakar Nabi Ibrahim ini bukan dilaksanakan dengan kayu yang disiapkan oleh Namrud, tapi disuruh masyarakat mengumpulkan kayu bakar. Sakampuang orang mengumpulkan kayu bakar, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Lalu Nabi Ibrahim
mau dibakar oleh Allah, oleh Raja Namrud, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Saking banyaknya kayu yang dikumpulkan masyarakat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa kana imra'at amiyat, ada di antara wanita itu yang buta di zaman Nabi Ibrahim, lalu dia bernazar, kalaulah siai matonyo nyo ambil lolah satu kayu kahutan untuk satu membakar Nabi Ibrahim. Tidak satu pun kaum Nabi Ibrahim yang beriman dengan Nabi Ibrahim. Bahkan mereka bersama-sama mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat Ibnu Katsir dikatakan, Bapak dan Ibu sidang jamaah, saking tingginya kayu bakar yang dikumpulkan, Bapak dan Ibu sidang jamaah, awalnya dibakarlah kayu di sekeliling, mengitari kayu yang tinggi, Bapak dan Ibu, sehingga asapnya membumbung. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, lewat pun burung, hangus burung itu, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Dan saking tingginya kayu ini, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, wa alquhu bimanjanik, Nabi Ibrahim ini harus dilempar dengan cara ketapel besar. Zaman dahulu kalau beparang, Bapak dan Ibu, dubuit ketapel kadang-kadang, lalu diataan batu diri bersama-sama di lapehan, Bapak dan Ibu. Di situ Nabi Ibrahim diletakkan. Dalam Sahih Bukhari, tidak ada satu kaum yang beriman dengan Nabi Ibrahim kecuali istrinya saja, Siti Sarah, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Ayahnya tidak, keluarganya tidak, kaumnya juga tidak. Bahkan bayuannya berkumpul bersama-sama untuk membalik kayu bakar dan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim dalam Sahih Bukhari mengatakan, ketika Ibrahim akan dilempar dengan alat yang besar itu, saking besarnya api dan tingginya kayu, Bapak dan Ibu, kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah, indakna orang ko sadolah no beriman, cukup aku dengan Allah saja, wa ni'mal wakil, Allah lah satu-satu penolong, kata Nabi Ibrahim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memadamkan api itu. Allah subhanahu wa ta'ala tetap menghabiskan kayu bakar tersebut. Tapi firman Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah dan jadikanlah Ibrahim selamat dengan kondisi itu. Sampai habis kayu tersebut, maka Nabi Ibrahim tetap tidak terbakar. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membuat seseorang sampai di titik pasrah. Berkorban itu, Bapak dan Ibu, membuat seseorang sampai di titik pasrah. Dan untuk berkorban itu Allah berikan dalam kehidupan ini janji Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat. Kita akan diuji oleh Allah. Ujian itu nanti yang membuat kita mau berkorban, Bapak dan Ibu sidang jamaah, sampai kita di titik pasrah. Kenapa kita stres ketika diuji? Karena kita merasa kitalah yang akan menyelesaikan masalahnya. Kita tidak menyandarkan sesuatu kepada zat yang mendatangkan masalah dan menyelesaikan masalah. Allah ini tidak mungkin mendatangkan masalah kecuali lengkap paketnya dengan penyelesaiannya. Masalahnya kita tidak sabar dalam diuji tersebut, sehingga tidak muncul kepasrahan diri. Sementara pertolongan Allah itu hadirnya ketika kita pasrah. Ketika nak dole, Bapak dan Ibu sidang jamaah, kita serahkan, ya Allah, begini usaha, ambo serahkan kepadamu ya Allah. Maka selesai, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan Nabi Ibrahim sudah berusaha sekuat tenaga. Nabi Ibrahim ini, Bapak dan Ibu, orangnya sangat lembut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di lanjutan ayat, wa basyiril mukhbitin, ini kaji kita, beri kabarlah orang yang bersifat mukhbit. Kenapa Allah tidak samakan wa basyiril muttaqin, tapi Allah kasih dalam ayat ini wa basyiril mukhbitin. Mukhbitin itu sifat yang lebih kecil, lebih detail dari sifat muttaqin. Mukhbitin itu dalam tafsir dikatakan al-mutawadhi'in al-khashi'ina ila ta'atillah, orang yang rendah hati, Bapak. Jadi Nabi Ibrahim ini dikisahkan oleh Allah dengan sifat mukhbit, orang yang rendah hati, yang dimana kalau duduk orang juga Nabi Ibrahim tuh merasa tenang orang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dia orang yang paling takut kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dia dianggap orang yang dijadikan contoh untuk berkurban, Bapak dan Ibu sidang jemaah.
Karena zaman sekarang Bapak dan Ibu sidang jemaah, ada awak duduk aja orang, dia salat, dia ibadah, tapi kalau duduknya nak tenang Bapak dan Ibu sidang jemaah. Ada bawaan orang nih kasar saja, ada bawaan orang nih mengesalkan Bapak dan Ibu. Tak usahnya mengecek jupan caliannya, saya nak tenang Bapak dan Ibu sidang jemaah. Tak mau awak balamu-lamu aja orang tersebut. Karena apa Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena tidak ada sifat mukhbit. Kenapa tidak ada sifat mukhbit? Kurang berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau kurang berkurban dalam syariat, karena agama kita ini isinya berkurban semuanya. Syahadat, salat itu butuh pengorbanan. Makanya salat itu jadi berat. Dan di antara salat yang berat itu Bapak dan Ibu sidang jamaah, subuh dan isya. Ini yang paling berat. Mungkin orang bisa hadir di masjid zuhur, bisa hadir asar, tapi tengok dia bagaimana dengan isya. Bagaimana dia diuji Bapak dan Ibu, diuji dengan kehidupan dunia, tapi tidak siap untuk berkorban. Karena orang-orang yang diuji tidak hanya diuji dengan kekurangan, bisa jadi dia diuji dengan kelebihan. Cari awak kalau diuji dengan kekurangan, rata-rata dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendekat dengan Allah. Tapi kalau diuji dengan kelebihan, di situ orang lupa Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sudah diberi kelebihan, maka muncul sifat nanti khawatir. Khawatir terhadap kelebihan itu akan habis, sehingga minim pengorbanan Bapak dan Ibu sidang jamaah. Maka ada istilah di zaman sekarang, orang kaya banyak, dermawan yang jarang Bapak dan Ibu. Dan kedermawanan ini tidak memilih kaya atau miskin. Karena orang-orang yang dermawan itu sempit dia berkorban, lapang apalagi dia juga berkorban. Maka pengorbanan kita yang sangat sedikit untuk agama membuat nilai kita dekat dengan Allah itu jauh Bapak dan Ibu sidang jamaah. Kalau tidak berkorban datang ke majelis ini, maka sungguh kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita merasa puas dengan pengorbanan yang sedikit. Lah mulai sembahyang jemaah merasa sudah cukup dengan amalan kita. Padahal pengorbanan itu menuntut hal yang banyak. Semakin kita banyak berkorban, semakin hubungan kita dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang sih banyak berkorban dengan orang tersebut, terbangun hubungan dekat dengan orang tersebut, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanan yang dituntut kepada Ibrahim bukan hewan ternak, tapi anak kandungnya sendiri Bapak dan Ibu sidang jemaah. Dan ini pengorbanan yang dijadikan contoh untuk dilanjutkan Nabi Muhammad SAW dalam berkurban nanti tanggal 9 atau 10 Zulhijjah akan kita laksanakan. Bapak dan Ibu sidang jamaah, sifat mukhbit. Mukhbit ini dalam tafsir dikatakan huwa makanun hudu'un. Mukhbit itu artinya tempat yang luas di mana kalau awak duduk di situ tanang pangan awak Bapak dan Ibu sidang jamaah. Jadi tujuan kita berkurban adalah merendahkan diri kita. Maka Bapak dan Ibu yang berkurban besok tanggal 9 atau tanggal 10 kita menyembelih, rendahkan diri kita. Ini bukan soal sapi awak surang atau batujuan. Karena di ayat bawah ayat 38 kata Allah, la yanalullahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu nanti, kalau bapak nanti berkurban, ateh namo kurban ko dengan panitia Bapak dan Ibu, ada kekurangan dan kelebihan pasti. Tidak perlu bertengkar dengan hal tersebut. Bahkan zaman sekarang orang berkurban lebih niolo nambah kurban ko jo daging kurban dibandingkan masyarakat yang dapat kupon. Nyo tanyoan ko atinya na begitu jua, ikuanyo ma, kakinyo ma, telingonyo ba na dapat di den Bapak dan Ibu sidang jemaah. Bahkan kalau dia beli ke pasar, demi Allah nyo bisa beli lebih banyak kilonya dibandingkan bagian 7 yang dia dapat. Bukan dagingnya, tetapi syariat ini mengajarkan rendahkan dirimu, jadi orang mukhbit, orang yang ketika bersama orang lain memunculkan ketenangan. Orang kalau bersama kita merasa aman karena dia bisa berkurban atas permintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan 3.200.000. Kalau akan merusak keimanan kita dan rasa keikhlasan kita, tidak usahlah video-videoan kurban ko Bapak dan Ibu sidang jamaah.
Di videoan sapi di Dabiah, kemudian di-update status di Facebook, di WA, kemudian mengatakan alhamdulillah kurban kambo sudah dilaksanakan. Apa gunanya kalau itu hanya membuat diri kita merasa bangga? Bahkan pengorbanan kita itu belum seberapa dibandingkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak meminta anak kita disembelih di rumah. Yang Allah minta hanya datang ke masjid setiap subuh jam 4:30, bangun di sepertiga malam salat tahajud. Di bulan haram ini banyak-banyak ibadah puasa. Hanya untuk itu saja berat kita berkurban. Bagaimana mengaku hubungan kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu berat ujian Nabi Ibrahim sampai dia disifati dengan sifat mukhbitin, orang yang dekat dengan Allah dengan ketenangannya Bapak dan Ibu. Jadi berkurban besok itu, bayangkan, makanya orang kalau menyembelih Bapak dan Ibu, doa ketika menyembelih itu tidak hanya bismillahi Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahumma hadza minka, ya Allah hewan ternak ini engkau yang memberikan, wa ilaika diperuntukkan mu ya Allah, fataqabbal minna terimalah ini ya Allah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa cek sabarada ke wajah Allah, sabara pengorbanan yang sudah kita berikan dalam agama Allah ini Bapak dan Ibu sidang jamaah. Makanya syariat tertinggi bagi seorang muslim itu berkurban di jalan Allah, tidak dengan hewan dan sapi, tapi dengan nyawanya Bapak dan Ibu sidang jamaah. Itulah yang disebut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat tertinggi, karena tidak mungkin seseorang merelakan nyawanya kecuali dia sangat dekat dengan nyawa yang diambil tersebut. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ayat 36 Allah lanjutkan supaya kurban ini membuat diri kita semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita juga rendah di hadapan manusia. Di hadapan Allah kita harus merendahkan diri kita. Di hadapan manusia jangan diri kita direndahkan, hati kita rendahkan Bapak dan Ibu sidang jemaah. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia tidak diterima dakwah oleh kaumnya, bahkan kaumnya bersepakat membakarnya. Kemudian di situ dia katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam ujian kehidupan kata-kata ini bisa kita pakai, tapi sebelum mengucapnya pasrahkan diri dengan keadaan ini. Tidak mungkin Allah uji kecuali ujian itu sudah sampai di akhir, dan ujian itu juga ada solusinya Bapak dan Ibu. Allah tidak pernah zalim sama kita. Kadang solusinya belum datang, kitanya yang merasa Allah sangat menzalimi kita Bapak dan Ibu. Kalau kita diuji, maka hakikatnya kita tengah merasakan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah lanjutkan ayat 36, sifat orang yang mukhbit itu dalam ayat 35, kata Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang kalau mempunyai sifat mukhbit, jika dia berkurban di jalan Allah, dia bangun kedekatan, merasa bahwa ini bukan darinya, karena ini Allah yang beri uang. Karena berkorban itu hakikatnya bukan soal mampu dan tidak mampu. Benar fikih menyatakan bagi orang yang mampu sunnah muakkad, tapi hakikatnya kita mampu semua. Tidak usahlah kurban Bapak dan Ibu, naik haji saja. Betapa banyak orang yang mungkin dengan uang tidak mungkin naik haji. Dan bahkan dengan keadaan sekarang banyak orang mengatakan, Pak ya nota haji ini tahun barawak kau berangkat umur 62 atau 20 tahun ini kau nanti aduh. Bapak dan Ibu jangan ukur dengan harta dan waktu. Sesungguhnya ada orang yang berangkat haji dengan menabung uang 500 rupiah setiap harinya. Kerjanya bukan bekerja punya toko, tapi mengayuh becak. Tapi saat ini sampai di Makkah Al-Mukarramah. Jadi pertanyaannya itu bukan masalah harta yang kita miliki, tapi sejauh mana kita mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin enggak kita berangkat? Lalu kita korbankan waktu kita, uang kita untuk bisa berangkat. Orang mengatakan kan 20 tahun ke depan, benar, tapi dalam 20 tahun itu kalau kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan perjalankan kita. Allah panggil kita jawab Bapak dan Ibu sidang jemaah. Berkorban juga seperti itu. Jangan beralasan setiap tahunnya kita nak do jawab berkorban, karena kita tidak memulai berkorban dengan uang kita mengumpulkan 1.000 2.000 perak. Labara tahunnya wak nak berkorban-korban Bapak dan Ibu sidang jemaah. Kumpulkanlah uang 5.000 atau 2.000 sehari. Nak kabur kurban wak 3 tahun mendatang.
Tidak mungkin. Kalau sebulan saja bisa kita kumpulkan uang 100.000, berarti 12 bulan itu sekitar 1.200.000. Tahun kamu kocek lain, insya Allah kita bisa berkurban. Tapi Allah seperti itu pula. Kalau lain pengorbanan untuk mendekat kepada Allah, kadang tah dari Allah datangkan uangnya untuk berkurban. Bapak dan Ibu sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibangun dengan pengorbanan kedekatan dengan Allah, mustahil awak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama ini isinya pengorbanan, zakat pengorbanan harta kita. Supaya kita tidak terlalu cinta dengan harta, maka disembelih harta tersebut dengan zakat yang kita berikan. Supaya kita tidak terlalu cinta dengan harta kita, disuruh kita berinfak, bersedekah. Bapak dan Ibu sidang jamaah. Tapi tengoklah bagaimana kita menyikapi kedekatan tersebut. Hanya dengan uang 2.000 rupiah kita merasa sudah cukup berkorban, kemudian mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jauh panggang dari api, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Tengok bagaimana Nabi Ibrahim berkorban. Ketika Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim itu sudah tidak terbakar di Babilonia, apa yang dilakukan? Apakah kaumnya setelah Nabi Ibrahim tidak terbakar kemudian masuk Islam? Tidak. Nabi Ibrahim dibuang, diusir dari Babilonia, disuruh ke Haran, daerah dekat Irak, bertemu dengan sepupunya Nabi Lut alaihissalam. Lalu Lut pun berdakwah ke kaum Sodom. Nabi Ibrahim terus lanjut ke Palestina, Bapak dan Ibu. Masuk di Palestina, tidak dapat anak, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Turun wahyu dari Allah kepada Siti Sarah untuk mencarikan istri yang lain. Dapatlah budaknya Siti Hajar, Bapak dan Ibu. Sudah lanjut umur Nabi Ibrahim, dapat anak Ismail. Baru Ismail berumur berapa minggu, Bapak dan Ibu, turun wahyu agar Siti Hajar bersama Ismail dibawa ke Bakkah, belum Makkah namanya, ke tempat tandus, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Lalu ditinggal di situ. Maka perempuan kalau dibawa dek lakinya ke tampenan langang, kemudian ditinggal di situ. Bah, ibu rasanya mete-mete ibu tu mah, disuruh tinggal. Tapi Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Dalam Sahih Bukhari dikatakan, Siti Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, la yudi'an Allah, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Maka di saat itu Bapak dan Ibu, dalam sejarah dari Palestina ke Mekah itu jauh perjalanan berbulan. Nabi Ibrahim mengunjungi Siti Hajar sampai Nabi Ismail berumur 13 tahun. Itu cuma 3 kali, Bapak dan Ibu. 13 tahun umur Nabi Ismail yang Ibrahim mengunjungi Siti Hajar cuma 3 kali. Dan kali ketiga itu, Bapak dan Ibu, kunjungan Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, inni ara fil manami anni athbahuka. Nabi Ibrahim ini bermimpi, dan mimpi itu dikuatkan 3 malam. Malam pertama Nabi Ibrahim bermimpi, lalu hari berikutnya dia berfikir. Maka malam tanggal 8 Zulhijjah itu, besoknya disebut hari malam 8 Zulhijjah itu disebut hari tarwiyah. Kalau kita pergi berangkat haji, tarwiyah itu artinya berfikir sejenak. Karena Nabi Ibrahim bermimpi baru 1 kali, maka dia berfikir di hari berikutnya. Lalu Nabi Ibrahim berfikir dan bermimpi di malam yang kedua, tanggal 9 Zulhijjah. Maka tanggal 9 itu Nabi Ibrahim yakin ini wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Maka disebutlah hari tanggal 9 itu Yaumul Arafah. Arafah artinya hari mengetahui, karena Nabi Ibrahim mulai paham ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanggal 10 Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, disebut Yaumun Nahar, karena hari nahar itu hari menumpahkan darah. 3 malam Nabi Ibrahim bermimpi supaya dia menyembelih anaknya. Maka ketika Bapak dan Ibu sidang jamaah, berita ini disampaikan ke Nabi Ismail, dan Siti Hajar tidak mengetahui berita ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan tidak diberitahu Siti Hajar tentang mimpi ini. Ini hanya pekerjaan antara anak dan bapak, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Sebab kalau satu ibu kacau ampun, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Karena ibu-ibu, kau pak ibu orangnya Bapak dan Ibu, tidak diketahui oleh Siti Hajar. Maka tengok Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana permintaan Nabi Ismail ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim dengan perkataan, ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka.
Anak yang tidak dapat lama, sekali dapat disuruh ke Bakkah, ditinggal di situ 13 tahun cuma 3 kali dikunjungi, lalu sekali-kalinya datang kunjungan ketiga disuruh untuk disembelih. Bukankah ini bukti pengorbanan Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah? Setelah itu Bapak dan Ibu sidang jamaah, apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abatif al ma tu'mar. Kalau ini benar perintah Allah, kerjakanlah, kata Nabi Ismail alaihissalam. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan ke Nabi Ismail 3 malam bermimpi, malam pertama masih berpikir, hari malam itu disebut Yaum Tarwiyah, hari berpikir. Malam kedua bermimpi, semakin kuatlah Bapak dan Ibu sidang jamaah, jadilah Yaumul Arafah, mengetahui Nabi Ibrahim ini wahyu dari Allah. Hari ketiganya dia mimpi malam ketiga, besoknya Yaumun Nahar, disembelihlah Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail sudah siap untuk disembelih, ada 3 syarat dari Nabi Ismail, sehingga 2 orang ini disebut dengan orang yang mukhbit, al-mutawadhi'in, rendah hati di hadapan Allah, al-khashi'in, paling khusyuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Dalam tafsir dikatakan, 1, kata Nabi Ismail, ya abati syaddi wa taqi hatta la attarib. Syarat pertama, wahai ayah, sebelum aku disembelih, lengsingkan lengan bajumu. Disuruh Nabi Ibrahim untuk menarik lengan bajunya. Ibu dan bapak tahu kenapa Nabi Ibrahim disuruh menaikkan lengan bajunya? Kata Nabi Ismail, kalau nanti darah ini muncrat, maka tidak mengenai bajumu, sehingga ibuku bertanya, di mana keadaanku? Bitu anak menjaga supaya tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syaddi wa taqi, kuatkan ikatannya. Jadi Nabi Ismail diminta untuk diikat dengan kuat-kuat, mulai dari tangan sampai kakinya Bapak dan Ibu. Apa kata Nabi Ismail? Kenapa disuruh Nabi Ibrahim untuk mengikatnya? Hatta la attarib, sampai aku tidak bergerak-gerak menggelepar, sehingga engkau memunculkan rasa hibah dalam pekerjaan yang engkau tunaikan, sehingga kurang keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Nabi Ibrahim mungkin akan stres dan mempertanyakan, sebagaimana sebegini besar ujian yang engkau berikan ya Allah. Sampai yang terakhir kata Nabi Ismail, dan ini meneteskan Nabi Ibrahim atas tangisan terhadap anaknya. Kata Nabi Ismail, tolongkupkan aku ya ayah, supaya antara matamu dengan mataku tidak saling bertatapan. Kemudian kita mempertanyakan, apakah ini benar perintah Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu sidang jamaah, ayah yang mukhbit, anak yang mukhbit melaksanakan perintah Allah. Jadi hakikat kita berkurban besok itu bukan soal sapinya, bukan soal dagingnya. Jadi berhenti kita mempertanyakan daging yang kita terima. Kalaupun boleh, tapi syariat kan mengatur kita ikut memakannya sepertiga, berikan kepada orang terdekat kita sepertiga, orang yang tak mampu sepertiga. Kalaupun akan diberikan, berikan kepada orang lain Bapak dan Ibu sidang jamaah. Jangan minta kakinya lagi, jangan pertanyakan ma jantuangnya, ma parunya, bakok daging galemesen kecil Bapak dan Ibu sidang jamaah. Bukan ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan itu adalah ketika kita memberikan hewan kurban itu, kita berucap dalam hati kita, ketika leher hewan sembelihan itu akan berasah dengan pisau, sebelum darahnya itu tertumpah, ucaplah dalam hati, ya Allah, ikulah yang bisa Ambo berikan. Bentuk dari penunaian terhadap perintahmu tidak seperti Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam yang harus menyembelih anaknya. Maka terimalah kurban ya Allah. Rasa itu yang harus bangun ketika kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu yang kita bangun dalam berkurban, muncul sifat di dalam hati kita, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muncul kekhusyuan dalam diri kita karena kita berhasil mengorbankan hal yang paling kita cintai dalam kehidupan, tidak dalam bentuk anak kita, tapi dalam harta-harta yang kita cintai. Dunia ini membuat kita mencintainya Bapak dan Ibu sidang jemaah. Makanya di ayat yang lain Allah katakan, lan tanalul birra, tidak Allah terima kebaikan kita hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kalian infakkan itu adalah bagian yang paling engkau cintai Bapak dan Ibu sidang jemaah. Bagian yang dicintai ini kan tidak mesti mahal.
Bagian yang dicintai ini tidak mesti barang yang berkualitas tinggi, tapi di mana kecondongan hati kita terhadap hal tersebut bisa kita mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nilai itulah yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkurban atas niat seperti itu akan turunlah sifat kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 35 itu adalah orang dalam surah Al-Hajj ayat 35, alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Orang kalau sudah sampai di level rela berkorban untuk Allah, ketika disebut nama Allah itu bergetar dadanya, Bapak dan Ibu sidang jemaah, karena dia sudah bisa berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat was-sabirina ala ma asabahum. Kalau kita sudah sering berkorban untuk Allah, akan muncul kesabaran di dalam diri kita karena kita paham yang Allah beri dalam bentuk kebaikan atau keburukan itu Allah yang memberikannya, dan jika Allah memberikan keburukan atau ketidakbaikan kepada kita, maka hal tersebut adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul kesabaran di dalam hati kita. Lalu Bapak Ibu sidang jemaah, dilanjutkan berikutnya, orang yang sampai niat berkurban seperti itu, bergetar hatinya disebut nama Allah, kemudian sabar dia dalam kehidupan karena dia sudah menyembelih egonya, nafsu-nafsunya, maka apapun yang dia terima dari Allah akan membuat dia menjadi orang yang sabar. Lalu lanjutan ayat, ciri orang mukhbit itu wal muqimis salat, di setiap saat dia akan melaksanakan salat. Bapak dan Ibu sidang jemaah, maka ada orang yang ketika sudah berjamaah tapi muncul cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cobaannya mungkin kelebihan harta, cobaannya mungkin disibukkan dengan banyak pekerjaan, maka akan gampang meninggalkannya. Sekali-sekali kan tidak sembahyang jemaah, petang kala sembahyang jemaah, merasa cukup pengorbanannya sehingga tertinggal. Padahal ciri orang yang berkorban dengan cara mukhbit itu adalah orang yang muqimus shalah, baik keadaannya, tidak baik keadaannya, yang salat ini tetap dia kerjakan dengan sebaik-baik kondisi. Kemudian dilanjutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau orang begitu berkurban dengan sebaik-baik kurban, niat merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan gampang dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkurbanlah. Kalaupun tidak kurban di Idul Fitri, di Idul Adha sekarang, mulailah berkorban uang. Sisihkan uang kita untuk niat kurban di jalan Allah. Kalau kita niatkan dengan sebenar-benar dia, al-mutawadi'ina ila ta'atillah, sebenar kita merendah hati meminta pasrah sama Allah, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Mungkin tidak hitungan dalam setahun, ternyata yang 2000 kita sisihkan itu mengantarkan kita dalam ibadah kurban di tahun berikutnya. Kalau akan banyak ibadah kurban kita rusak dengan foto-foto, memposting segala macam, hindari itu, karena amal yang ikhlas adalah amal yang disembunyikan. Karena amal yang ikhlas adalah amal yang disembunyikan. Tapi di situ beratnya ketika kita harus menyembunyikan amal kita. Bapak dan Ibu sidang jemaah, yang berat itu menyembunyikan amal. Dan orang-orang yang sukses menyembunyikan amalnya adalah orang-orang yang ikhlas. Bahkan ketika dia bersuami istri, sampai suami dan istri pun tak tahu amalnya. Sebuah riwayat Bapak dan Ibu, bagaimana pengorbanan seorang tabi'in namanya bin Daud, hidup di masa tabi'in. Apa yang dia kerjakan? Dia berpuasa setiap hari. Puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis puasa. Apa yang dilakukan oleh bin Daud ini? Puasanya yang puasa Daud ini tidak diketahui oleh istrinya sendiri. Bekal yang diberikan istrinya ketika ia bekerja, kerja tukang jahit di pasar, Bapak dan Ibu sidang jemaah, dia gede bininya sarapan pagi, dia sengaja tidak makan di rumah karena dia berpuasa, Bapak dan Ibu. Sarapan yang diberikan istri itu nyobawa, Bapak dan Ibu. Kemudian di tengah pasar, sebelum dia sampai ke tempat pekerjaannya, selalu nyinfakkan sarapan istrinya kepada orang yang tidak mampu, dan itu orang yang sama setiap hari. Dia gialah makanan itu kepada orang yang mampu. Jadi kalau Allah kabalainya Pak dan Ibu, Allah tahu saya orang yang menerima sedekah makanan kau Bapak dan Ibu sidangnya. Lalu dia bekerja seperti biasa, masuk waktu asar, selepas salat asar dia pulang ke rumah. Setelah lepas salat asar ini, supaya orang tidak tahu kalau dia berpuasa, dia selalu membeli makanan di pasar untuk berbuka, sehingga orang di pasar menganggap tidak puasa karena belanja Pak dan Ibu sidang jemaah.
lalu dibawa makanan ini pulang, sungguh makanan ini tidak dimakan kecuali sudah masuk waktu maghrib. Dan istrinya memahami, setiap dia pulang di pasar ada makanan yang selalu dibawa, tapi makannya di waktu maghrib. Sampai istri sendiri tidak tahu dia berpuasa, Bapak dan Ibu. Kapan diketahui bin Daud ini berpuasa, Bapak dan Ibu? Diketahui setelah dia meninggal. Setelah dia wafat, orang baru tahu ternyata dia berpuasa Senin Kamis, puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa. Begitu seterusnya, Bapak dan Ibu. Setelah dia meninggal, dari mana orang tahu dia berpuasa setelah dia meninggal? Taunya dari pengemis yang di pasar yang dia memberi makan setiap paginya. Karena dia bertanya, "Ma orang nama gih makan wak beso?" yang katanya, Bapak dan Ibu. Dikatakan sungguh dia sudah meninggal. Maka semenjak meninggal itu tidak ada makanan yang didapat setiap paginya. Maka itu menjadi tahulah orang kalau dia semasa hidupnya berpuasa Senin puasa, Selasa tidak. Begitu terus, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Amal yang tersembunyi tidak apa-apa diketahui orang, tapi nanti setelah kita wafat. Kalau amal ini diketahui semasa kita hidup, itu akan besar rusak amal kita di hadapan orang lain. Karena akan muncul rasa ria, akan muncul rasa kita menjadi hamba yang soleh mungkin. Akan muncul orang mengatakan, "Masya Allah puasa ibu yo," katanya Bapak dan Ibu sidang. Itu akan merusak nilai-nilai kita. Apalagi kalau berkurban nanti, di foto sana, foto sini, sebar di media sosial, katakan alhamdulillah tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah berkurban kembali. Ini sudah tahun ke-7 kami melaksanakan kurban. Harus lo disampaikan seperti itu, sehingga amal itu akan cepat rusaknya dibandingkan untuk disembunyikan, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Begitulah Ibrahim dan Ismail menjaga keikhlasannya sampai Ismail berpesan, "Sensengan lengan baju, ikat sekuat-kuatnya, tulungkupkan supaya aku ikhlas dan engkau pun ikhlas wahai ayah, sehingga perintah ini bisa kita tunaikan." Maka benarlah Allah Subhanahu wa taala memberikan bidabhin azim. Ketika Ismail akan disembelih, Allah ganti dengan kurban terbaik. Konon binatangnya dalam tafsir dikatakan dari surga didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jamaah, hari ini kita tidak diminta untuk mengorbankan anak-anak kita di rumah. Allah cuma meminta waktu kita 10 menit. Berapa lama kita salat dalam sehari? Lailil mu'mini wa salat kalau berjamaah plus dengan zikir dan doa. Hanya 5 kali Allah minta dalam sehari tersebut. Kalau kita kali 5 menit ini dengan 5 waktu, baru 25 menit kita berkorban untuk Allah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah, sementara tidur kita berapa lama? Kata kesehatan mengatakan lalulah 8 jam sehari. Maka sesungguhnya awak punya waktu dalam kehidupan kau 24 jam. Ndak ada yang lebih, ndak ada yang kurang. Selagi hidup satu hari, berarti awak punya waktu 24 jam, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Kalau orang hidup di dunia 24 jam, maka orang yang sukses dalam kehidupan dunia adalah dunia kebuan. Membuat orang tersebut berbeda-beda, ada yang kaya, ada yang sukses, ada yang menjadi pengusaha besar, ada yang rumahnya bertingkat, ada mobilnya banyak, ada yang punya jabatan. Itu adalah orang-orang yang berkorban dengan waktu yang 24 jam itu untuk dunia, Bapak dan Ibu sidang jamaah. Kalau untuk dunia dengan berkorbannya kita dengan waktu, orang istirahat wak karajo, orang istirahat wak banting tulang, maka ada level wak berbeda dengan kehidupan dunia, sehingga hidup kita lebih beruntung untuk dunia. Berkorban waktu kita 8 jam orang lalu, kami lalu 4 jam yang batu karena subuh lah mulai bakarajo sampai jam berapa karajo, pulangnya setelah isya. Waktu kami cuma 4 jam 5 jam lalunya. Maka berkorbannya kita untuk dunia akan berbeda status kita di kehidupan dunia. Ini waktu Allah beri sama 24 jam. Berkorban kita hanya 5 menit untuk setiap salat. Dikali 5 waktu salat 25 menit. Kemudian tidur kita 8 jam. Main HP wak bisa 2 jam. Mau tawa bisa 4 jam. Mau tawa bisa 4 jam, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Bahkan ketika ceramah pun adi sambil mau tawa menambah. Saking kurangnya waktu mau tawa, Bapak dan Ibu sidang jemaah. Begitu kita, waktu diberikan 24 jam. Untuk dunia kalau berkorban orang dengan waktu tersebut, bertingkat-tingkat kehidupan orang sesuai dengan pengorbanannya di dunia. Maka sungguh
awak harus lebih banyak mengorbankan waktu untuk agama Allah Subhanahu wa taala dan gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tahajud agak setengah jam Bapak dan baca Al-Qur'an agak sehalamah Bapak dan Ibu sidang jemaah. Zikir dan doa setelah salat. Kadang setelah salat selesai sembahyang Bapak dan Ibu tidak zikir, tidak doa lah paisi Bapak dan Ibu. Karena kita anggap salat ko iklan, dunia ko nan sabananya Bapak dan Ibu. Kalau lah masuk waktu sembahyang kecilnya, masuk waktu sembahyang saya istirahat lalu istirahatnya salat Bapak dan Ibu. Padahal hidup yang sebenarnya itu salat itu 20 menit yang 5 menit kali 5 itulah yang menentukan kedudukan kita di akhirat. Kalau hanya dipadankan dengan 5 waktu dikali 5 menit dalam salat, kadang tak sampai 2 menit, 1,5 menit apa dari bentuk ayam cotok sembahyang kancang-kancang Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka tentu tidak bernilai di sisi Allah. Maka kedudukan kita di hari yang sebenarnya, hari yang baqa. Dunia ini fana. Baqa itu artinya kekal. Kita tidak bersiap hanya dengan pengorbanan-pengorbanan kecil. Hanya dengan 3.200.000, 3.100.000, kemudian Allah berkorban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu pun jauh dari rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebatas orang kurban bitiwa lailomah kecewa Bapak dan Ibu sidang jemaah. Akhirnya ibadahnya berulang-ulang untuk upacara-upacara kurban di setiap waktunya. Tidak membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuat kita tambah rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, karakter orang ini bisa berubah dengan agama. Dan berubahnya itu sejauh mana berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mungkin punya karakter. Ada orang yang mengatakan karakter pun bisa diubah, bentuk bisa diubah, karakter bisa diubah. Bisa. Karakter bisa diubah. Kalau tidak akan hadir pendidikan karakter Bapak dan Ibu sidang jemaah. Bagaimana cara merubah karakter menjadi orang yang mukhbit dengan cara banyak-banyak berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban, laksanakan kurban hewan ternak, berkurban waktu untuk Allah, berkurban harta untuk Allah, berkurban tenaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan merubah karakter dari awalnya pembangi, tapi dengan banyak berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, bangihnya mulai agak tanam. Mungkin ibu punya suami yang pembangi, tapi semenjak rajin salat, ikut ngaji, Bapak dan Ibu sidang jemaah, agak tanam perawakan Bapak dan Ibu. Benar bahwa ibadah dengan pengorbanan kepada Allah bisa menenangkan seseorang, bahkan levelnya orang tersebut, orang yang pemarah, bisa tenang orangnya Bapak dan Ibu sidang jemaah. Maka kita harus berkorban kepada Allah, tidak hanya sebatas kewajiban-kewajiban saja. Carilah amalan-amalan sunnah tambahan, niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkorban nanti tanggal 9 dan tanggal 10 ketika sapi itu akan disembelih, hadirkan hati kita, katakan kepada Allah, inilah yang bisa hamba persembahkan ya Allah, terimalah, jauhilah dari rasa riya, rasa ingin dilihat orang Bapak dan Ibu sidang jemaah. Kalau ada kurang-kurang kerja panitia, aniang hantok, tidak perlu diburangai panitia Bapak dan Ibu. Tidak sah kurban dan gara-gara panitia kecil Bapak dan Ibu. Tidak perlu, karena ini bukan membangun masalah daging berapa kilonya, tapi ini masalah seberapa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah untuk kurban kita besok, dengan catatan niat kita benar-benar menjadi orang-orang yang mukhbit dengan cara merendahkan hati kita, bahwa syariat tentang kurban ini rujuknya kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa dia berusaha untuk bisa menjadi orang yang tetap ikhlas kepada Allah atas perintah. Dan sesungguhnya perintah Allah ini bagi Nabi Ibrahim dan bagi Ismail bukan soal masuk akal atau tidak masuk akal. Ateh namun perintah, tidak ada kata-kata tawar menawar. Kita yang zaman sekarang saja yang banyak tawar menawar. Orang mengaji kami ketiboro kecilnya, kami mana disawarin lain coba dan tawar menawar. Ibrahim dan Ismail sampai dia memberi syarat kepada ayahnya agar tidak merusak keikhlasannya, sehingga yang perintah ini tertunaikan. Yang penting Allah suruh kerjakan. Kita di zaman sekarang ni yang banyak tawar menawar. Tidak pun saja baju di rumah sila sembahyang katanya Pak. Tawar menawar. Anak mengaji gini kan aduh petang kan Allah. Tawar menawar Bapak dan Ibu sidang jemaah. Kasih sedekah katanya lah bara ke dia. Siapa menyumbang 1 juta? Ala samu sila ada orang. Tawar menawar. Kalau dia pahami ini bagian dari perintah dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah tanya A, enggak usah tanya B. Barawak bisa berikan.
Nah di situ saking sering kita melakukan hal-hal pengorbanan seperti itu akan muncul kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkurban tidak hanya sebatas orang yang punya sapi dan hewan ternak. Panitia pun, kalau ada bapak dan ibu di sini masuk dari bagian panitia, kita pun tengah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan waktu dan tenaga kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dengan penuh kesadaran bahwa ini bagian dari merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang berkorban di jalan Allah akan muncul di dirinya rasa khusyuk, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merasa Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita? Karena kita kurang berkorban dalam kehidupan kita. Untuk dunia kita tidak segan-segan untuk berkorban, tapi untuk Allah terkadang kita milih-milih untuk berkorban. Makanya hubungan kita tidak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menganggap ibadah-ibadah wajib kan sudah dikerjakan. Yang wajib ini memang harus dikerjakan, tapi yang sunnah harus ditambah. Wujud dari kita serius mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan majlis ini adalah majlis orang-orang yang berkorban, karena dia bagian dari menambah keilmuannya. Duduk di dalam majlis itu meskipun ibu tekan tua, tapi masuk di dalam doanya malaikat, karena kita hadir berusaha berkorban untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf Bapak dan Ibu sidang jamaah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, sudah kajian kita bersama Ustaz Ibnu Ilham di SSI. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz juga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami kepada Ustaz Jazakallahu khairan dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian, kehadiran dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrullah wa sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.